Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Bagus? Nah, mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat. Kali ini bersama saya Ramli, tim teknisi PT Bina Bakti Niaga Perkasa akan memperkenalkan alat, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara uji fungsinya dan instalasinya tentunya. Autoclave merek Sturdy tipe SA252F. Untuk mempersingkat waktu, pertama kali Anda beli autoclave 1 unit pasti dapat aksesoris dong. Oke, kita lihat aksesorisnya apa aja di dalam. Biasanya ini sudah ada di dalam unit seperti ini. Kita buka seperti ini. Di dalam unit itu ada troli. Kita bisa tarik trolinya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini salah satu aksesoris yang kita dapat dari pembelian autoclave Sturdy tipe SA252F. Tentunya user manual, 2 buah cairan. Cairan ini digunakan saat autoclave sudah lama dipakai, kita mau kuras kerak-keraknya, ini bisa dipakai. Caranya mudah, nanti kita coba demonstrasikan bagaimana caranya. Oke, lanjut. 1 baki untuk penempatan alat yang kita mau autoclave. Nah, baki ini dilengkapi dengan tutup tentunya, dan setiap sudutnya kita bisa lihat ada lubang-lubang, samping kanan, samping kiri, bawah. Maksudnya adalah saat kita mau autoclave bahan-bahan yang kita mau stereo, tentunya bahan-bahan stereo di sini memang lebih cenderung untuk bahan-bahan yang untuk surgical, instrumen, kasa, itu untuk yang dapat yang baik digunakan atau disteril oleh unit autoclave SA252F. Nah, saat teman-teman mau steril bahan instrumen tadi, pastikan lubang-lubang ini terbuka semua, atas, bawah, samping kanan, samping kiri terbuka. Oke. Nah, nanti kalau sudah disteril dan sudah dingin, teman-teman semuanya bisa tutup. Oke, tutup seperti ini, kanan semuanya bagian tutup, atas bawah tutup, sehingga kualitas sterilisasi di dalam tuh enggak dipengaruhi oleh udara luar yang kotor. Nah, oke, nanti kita bisa bahas. Oke, selain itu di bagian chamber ada juga salah satu plat pelindung heater. Ini plat pelindung heater. Cara pasangnya mudah, pastikan lubang besar di bagian depan ada 2 buah. Kita masukkan aja seperti ini. Oke, sampai dia ada klik. Ini ada tempatnya, bisa diperhatikan. Jadi kita tempatkan seperti ini. Dia masuk, klik. Oke, seperti ini, sehingga dia bisa rapat ya, terinstal di dalam chamber. Oke, nah, ini chambernya. Oke, saya coba jelaskan bagaimana cara tutupnya dulu. Cara tutup autoclave, kita bisa langsung tutup seperti tadi. Terus kita putar knobnya searah jarum jam sampai rapat. Jadi saat kita tekan itu kita ngerasa udah kencang nih, berarti sudah rapat, seperti itu. Oke, kalau sudah kencang berarti sudah rapat. Cara bukanya juga sama, berlawanan jarum jam, kita putar knobnya. Nah, tapi di sini kan takutnya kita lupa nih, udara panas masih ada di dalam. Saat kita buka ini nggak bisa langsung kita tarik. Ada satu pengaman, dia berupa kail, bisa dilihat di sini kailnya. Nah, kail hitam ini kita bisa dorong ke atas seperti ini, baru kita buka. Kail ini sebagai pengaman, takut-takut ada suhu yang ada tekanan suhu yang di dalam, pas dibuka nggak nyembur keluar, jadi tertahan di pintunya. Makanya Sturdy ciptakan kail ini sebagai pengaman saat itu dibuka. Oke. Semuanya sudah clear, semua oke. Nah, gimana cara mengoperasikan alat ini? Tentunya butuh tegangan listrik ya, tapi itu nanti kita konekkan.
sekarang posisinya adalah, pertama teman-teman harus tentunya isi wajan ini dengan bahan-bahan instrumen yang kita akan mau sterilisasi. Yang kedua, teman-teman harus nyiapin air Aquades, karena autoclave ini merubah air Aquades menjadi tekanan dan uap sampai suhu yang kita tentukan. Oke, suhu yang kita tentukan, kita bisa menentukan nilai suhunya itu di bagian samping sini ada pressure knob. Kita bisa lihat ada paling kecil 118 derajat Celcius, paling besar 134 derajat Celcius. Semakin besar, coba kita putar knopnya seperti ini. Nah, oke. Semakin besar suhunya, berarti waktu operasi sterilisasinya semakin cepat. Tentunya tegangan listriknya pun semakin besar. Oke. Waktu standar adalah di bagian tengah, yaitu 121 derajat Celcius. Nah, ini pressure switch untuk menentukan nilai tekanan dan suhu yang kita inginkan. Kita seperti ini. Kita balik lagi ke tadi, masalah air Aquades. Dia akan merubah air Aquades menjadi tekanan dan uap yang kita sudah setting. Nah, tentunya kita harus masukkan dulu air Aquadesnya ke dalam unit. Gimana caranya? Ini saya simpan dulu. Saya simpan sama tim saya. Oke, kita lanjut. Untuk pengisian air kita bisa lakukan di bagian atas, di sini. Nah, ini kita cabut segitu aja, kita lepas begitu aja. Oke. Nah, sebelum ngisi, pastikan knop putih pada posisi close. Oke, pada posisi close sebelum mengisi air. Kalau sudah close seperti ini, baru kita siap untuk pengisian air. Kita gunakan air Aquades, karena air Aquades itu air yang steril, jadi tidak menimbulkan kerak dan sedimen, sehingga alat autoclave-nya akan lebih awet. Saat pengisian seperti ini, sampai kapan sih kita ngisinya? Nah, di bagian samping unit itu ada keran sebagai water trap. Kita bisa lihat isi chamber itu disimulasikan oleh keran. Nah, pastikan isi air di atas nilai minimum level. Kita isi lagi. Kita bisa lihat, oke, dia mulai naik. Saya isi lagi sampai dia di atas minimum level. Saya cari aman, kita butuh air yang lebih lagi sampai dia di setengah posisinya. Oke. Oke, setelah itu kita tutup. Jangan lupa ditutup, kalau nggak ditutup kita lupa, hilang dia. Oke, lanjut. Air sudah diisi di chamber, sudah kita lihat di water level di atas minimum level. Nah, kita sekarang langkah selanjutnya adalah mentransfer air dari chamber penampungan ke chamber di dalam autoclave, ke chamber heater. Caranya adalah, oke, kita bisa lihat caranya, bagaimana cara kita memindahkan air dari chamber atas penampungan ke chamber heater. Caranya adalah posisi close kita bisa pindahkan ke posisi open. Oke, kita pindahkan ke posisi open. Nah, posisi open ini prosesnya akan mengisi air di heater. Kita bisa lihat, teman-teman kalau bisa lihat di dalam chamber itu sudah mulai terisi dengan air di heaternya. Atau saya buka seperti ini. Oke, bisa terlihat air lama-kelamaan akan terisi di heater. Karena heater ini nggak boleh kering. Kalau dia kering pasti rusak. Sehingga orang bilang sih disebut heater basah.
Karena pemanasannya itu harus ada air yang akan dia panaskan menjadi uap dan tekanan. Oke, dia akan terus mengisi sampai kapan? Oke, nanti kita lihat dengan ada nampan pelindung heater. Sampai kapan? Kita bisa lihat nanti. Terus dia akan langsung terus menerus akan mengisi chamber heater sampai airnya itu sudah terlihat di lubang kedua buah ini dan selevel dengan pelindung depan ini, plat depan ini di sini. Airnya sudah selevel ini. Artinya air sampai tidak tumpah. Air diisi maksimal tapi tidak tumpah. Itu sudah cukup. Oke, sedikit lagi. Nah, kelihatan sudah mulai naik dan heater mulai terendam dan air sudah mulai mendekati level. Bisa terlihat? Oke. Nah, kalau sudah mendekati level ini, takaran ini saya rasa sudah cukup. Ini udah cukup. Kalau sudah cukup, jangan lupa kita pindahkan lagi regulator putih ke posisi close sehingga air tidak mengisi di chamber heater. Oke ya, air sudah kita isi ke chamber heater. Sekarang adalah kita masukkan bahan yang kita mau autoclave. Tadi kita sudah persiapkan bahannya. Oke, jangan lupa ya, lubang-lubang ini harus terbuka, atas bawah terbuka. Oke, semua sudah terbuka. Kita bisa masukkan ke dalam autoclave. Seperti itu, mudah. Jangan lupa kita juga bisa langsung tutup dan kita putar searah jarum jam sehingga dia kencang. Oke, cukup. Oke, air sudah mengisi chamber atas, sudah kita transfer ke dalam heater sesuai dengan levelnya. Barulah sekarang kita bisa konekkan autoclave ke instalasi listrik. Oke, pastikan listrik Anda memiliki tegangan yang kuat. Setidaknya tegangan yang free itu 3000 watt. Karena autoclave ini butuh tegangan sampai 2500 watt tegangan untuk memanaskan heaternya. Oke, kalau sudah oke semuanya, listrik sudah masuk ya. Sekarang posisinya adalah kita masuk atau lebih fokus ke kontrol panel. Nah, air sudah masuk di heater, listrik sudah masuk, kita tekan tombol power, akan menyala sehingga listrik sudah standby. Alat sudah standby kita akan gunakan untuk memulai proses sterilisasi di autoclave. Kita bisa selanjutnya adalah menekan tombol start. Tapi sebelum start, saya jelaskan dulu. Setelah kita tekan tombol power, kita perlu mengatur waktu lamanya autoclave atau lamanya proses steril dan proses pengeringan. Pertama, kita atur proses steril timer. Kita bisa atur steril timer sesuai dengan ada SOP di rumah sakit atau mengikuti petunjuk yang ada di buku. Coba saya setting di sini sampai 30 menit. Nah, ini timernya kita tinggal putar di posisi 30 menit. Oke? Sehingga proses sterilisasi itu selama 30 menit. Oke? Drying. Jangan lupa kita setting timer drying sama persis. Misalkan kita atur di 30 menit. Memang baiknya sih kami sarankan steril di 30 menit, drying juga di 30 menit sehingga hasilnya akan lebih efektif. Hasilnya lebih kering. Oke? Sudah semua? Power sudah on, timer steril sudah kita setting 30 menit, timer drying kita setting 30 menit. Saatnya kita mulai mengoperasikan atau melakukan proses autoclave atau sterilisasi. Kita tinggal tekan tombol start. Sekali dia akan kembali lagi. Oke. Nah, dengan kita menekan tombol start sehingga akan menyala proses heating. Mohon maaf di sini untuk lampu indikator tidak menyala karena memang listrik kita office jadi nggak kuat untuk melakukan demonstrasi untuk autoclave. Jadi saya hanya simulasikan aja. Langkah pertama saat kita tekan tombol start, maka akan proses heating.
akan proses heating. Berapa lama proses heating? Proses heating kemungkinan 40 menit. Dalam waktu 40 menit, uap air yang ada di dalam chamber heater akan dirubah menjadi gas dan tekanan, sehingga akan mengakibatkan pressure manometer ini akan naik. Dia akan perlahan-lahan dia akan naik sampai tekanan dan suhunya sesuai dengan yang kita setting tadi di pressure switch. Kalau kita setting 134, berarti suhunya harus 134 dengan tekanan 2,1. Kurang lebih selama 40 menit. Nah, proses itu akan terus berjalan. Kalau pressure manometer ini, pressure gasnya ini sudah mencapai nilai yang kita setting di 134 dengan tekanan 2,1 bar ya, sehingga yang tadinya heating akan masuk ke proses steril. Oke, lampu indikator steril akan menyala disertai dengan menyalanya timer steril. Dia akan ngedip nih. Selama apa? Selama 30 menit. Dia akan menghitung mundur 30 menit. Dia akan terus 30 menit dengan kondisi steril. Dengan kondisi steril berarti tekanannya akan dipertahankan di tekanan maksimal sesuai dengan settingan. Misalkan tadi 134 dengan 2,1 bar akan selama 30 menit sesuai dengan timer sterilisasi. Dia akan menghitung mundur. Kalau timernya sterilisasi sudah mulai menghitung habis, otomatis dia akan pindah ke drying timer. Oke? Dan lampu indikasi drying time juga juga akan menyala, sehingga ini menandakan proses drying. Oke? Nah, teman-teman, kalau saat proses drying ini lagi bisa diperhatikan manometer akan kembali ke posisi 0 tekanannya. Akan kembali ke posisi 0 saat dia drying. Nah, saat dia drying seperti yang saya jelaskan tadi, timer drying pun akan menghitung mundur. Maka itulah saatnya kita harus pindahkan yang tadinya closing itu masuk ke posisi open. Oke? Ke posisi open kembali. Kita langsung posisikan ke posisi open kembali saat dia proses drying. Seperti itu. Selama 30 menit sesuai dengan settingan kita. Nanti setelah 30 menit dia akan habis, akan bunyi alarm dan lampu indikator akan komplit. Nah, saat komplit, teman-teman jangan lupa langsung merubah posisi keran bawah ke posisi closing kembali. Ke posisi closing. Oke? Saat lampu indikator komplit menyala karena timer drying sudah menghitung habis, jangan lupa mengembalikan knob ke posisi close. Oke? Nah, setelah posisinya close, bunyi alarm juga masih berbunyi kurang lebih selama 1 menit. Kita bisa buka pintu autoclave. perlahan. Nah, dibuka aja perlahan seperti ini. Gak perlu dibuka full. Diamkan selama 15 menit dengan kondisi seperti ini. Diamkan selama 15 menit sehingga sisa uap yang ada di dalam itu keluar semua. Setelah 15 menit barulah kita bisa buka pintunya dan kita bisa mengeluarkan bahan yang kita sterilisasi. Nah, gimana caranya? Di awal saya sudah jelaskan. Caranya adalah tarik tuas atau posisikan tuas di bagian belakang ini ke atas sehingga pintu autoclave terbuka. Hati-hati, masih panas. Kita gunakan pengaman, mungkin sarung tangan. Kita bisa keluarkan bahan-bahan yang kita steril dan tentunya jangan lupa tutup lubang-lubang yang ada sehingga bahan yang kita steril tidak terkontaminasi lagi dengan udara luar. Oke, pengoperasian alat seperti itu.
semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa melakukannya dan lancar melakukannya. Saya tidak lupa, bila mana ada masalah saat penggunaan alat otopad ini, dimanapun prosesnya, ada masalah, entah dia di drying, entah di proses di steril, teman-teman bisa menggunakan tombol emergency, akan bunyi seperti ini, sehingga semuanya akan merilis semua, dikembalikan ke nol semuanya. Jangan khawatir. Saat kita masukkan ke emergency, pastikan posisi tekanannya di posisi 0, baru kita bisa buka pintunya. Pastikan posisi tekanannya 0, baru kita buka pintunya. Setelah itu kita bisa matikan unitnya. Oke? Itu untuk emergency situation. Lanjut, bila mana autoclave ini kita mau maintenance, ya kita mau servis lah, kan ada airnya. Cara untuk nguras airnya adalah ini kan water level. Ini kan water level. Sebagai water level untuk kondisi isi si chamber. Selain dia water level, kita bisa gunakan dia sebagai keran pembuangan air yang ada di chamber atas. Caranya adalah buka seperti ini, buka di bagian bawah juga. Oke. Seperti ini, dan kita posisikan bagian bawah, kita udah siapin ember. Nah, kita tinggal keluarkan air dari water level ini. Pastikan airnya dingin, jangan nanti panas-panas dikeluarin sampai habis. Dengan cara seperti ini dia akan membuang air aquades yang ada di chamber atas, akan dibuang sehingga chamber atas akan kering. Kalau kita mau melakukan servis, nah begini caranya. Pastikan dulu kita mau bongkar semuanya, kita keringkan dulu. Itu lebih aman sampai dia habis. Sambil tunggu dia kering, saya mau menjelaskan lagi. Nah, bagaimana kalau kondisi emergensi itu terjadi saat proses steril, sehingga air yang ada di dalam chamber masih ada, kondisinya seperti ini. Oke, nah, ini kan masih ada air. Gimana cara buang airnya? Cara ngebuang airnya gampang banget. Teman-teman bisa lihat di bagian belakang. Oke, nah ini ada tulisan filter. Ini dibuka pakai kunci Inggris. Ini fungsinya untuk membuang air yang ada di dalam chamber heater. Ini fungsinya, membuang air yang ada di dalam chamber heater pada situasi kondisi emergensi. Kita mau cek kondisi heaternya, listriknya gimana, atau kita mau mindahin alatnya gimana. Saat kondisi emergensi ya, jangan lupa dikembalikan lagi sampai kuat seperti sedia kalanya. Dan di bagian belakang ada dua thermal fuse, ini switch fuse. Jadi kalau ada masalah di listrik, ada konsleting listrik, dia akan memutus secara otomatis sehingga listrik tidak nyala dan kita tetap aman. Seperti itu. Oke. Inilah autoclave Sturdy SA232. Teman-teman tentunya sudah belajar ya bagaimana tahu apa aja, bagaimana cara instalasinya, apa aja aksesorisnya, bagaimana pengoperasian dan cara kerja alat, serta bagaimana maintenance-nya, membuang air aquades yang ada di chamber atas dan ada di dalam chamber heater. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila selesai menggunakan autoclave, baiknya kita tutup kembali. Satu lagi maintenance-nya, dan ini bisa digunakan bila mana kita melihat kerak yang terlalu parah di dalam unit autoclave. Satu package autoclave Sturdy